Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kita mau Ngobrol lagi fenomena santai, ya ngobrol santai fenomena terbaru di segmen berlogika. Oke, kan akhir-akhir ini ada fenomena ya di daerah mana? Pekalongan, ya Pekalongan. Pekalongan. Itu kan ada katanya muncul air sakti gitu kan. Dari tanah itu katanya dapat menyembuhkan segala penyakit. Itu ciri khas di desa ya. Iya. Kenapa ya selalu begitu ya? Ya nanti kita akan bahas coba ya. Oke, coba mungkin kita coba lihat sedikit videonya. Coba lihat. Ting. Kita lihat videonya. Satu aja. Yang atas saja. Nah. Bermula dari terdengarnya suara letupan, ditengok ternyata Air ajaib berkhasiat. tanah yang mengeluarkan air. Air dadakan ya di desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto. Wonokerto, Pekalongan. Oke, cukup. Oke, dari video tadi itu katanya ada ledakan ya, ada ledakan, kemudian muncul air dari tanah. Ya, gitu. Nah, ciri khas di Indonesia ini biasanya kita nggak mau ngecek, ya. Nggak mau ngecek di situ sebenarnya apa ledakannya, sumbernya dari mana, terus kenapa air itu ada. Ya, makanya ketika ada hal yang aneh, ketika hal yang mungkin tidak yang unik ya, belum dipastikan kebenarannya, selalu mengklaim ini soal berkah, air sakti, penyembuhan segala penyakit. Nah, ternyata Apa itu? Ternyata dari video-video lainnya gitu ya, ternyata air PDAM itu bocor. Apa nggak ketawa ya petugas PDAM? Iya, masih ketawa itu, teknisnya masih ketawa gitu. Nah, inilah banyak fenomena di Indonesia ini sangat banyak. Jadi fenomena air berkah ya, fenomena air berkah. Nah, kadang-kadang kita miris juga. Aku sebagai orang Islam juga ya miris gitu ya. Kenapa kita tuh selalu tidak menggunakan ilmiah dulu, melogikakan dulu, ya kan? Apakah Islam itu anti ilmiah? Kan enggak, ya kan? Gitu. Nah, dari kasus ini tuh ya, jadi ingat gitu, masa-masa dulu juga maksudnya pernah tahu gitu ya. Dulu waktu itu di kuliah, waktu itu masih di Jogja gitu ya. Nah, itu kan waktu itu ada seminar yang diisi oleh Pak Mahfud. Nah, kebetulan kan itu memang untuk khusus orang-orang beasiswa gitu ya. Nah, waktu itu ada Pak Mahfud tuh. Nah, setelah selesai ya, Pak Mahfud MD. Nah, setelah selesai itu ada temanku tuh buru-buru lari minum kopinya sisanya Pak Mahfud. Alasannya apa? Ngalah berkah ya. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya mungkin simbolis. Mungkin simbolis dengan minum air sisanya orang itu, tokoh itu ini supaya nular gitu kan. Nah, sebenarnya ya nggak masalah sebenarnya, karena itu kan keinginan, itu kan harapan. Cuma kalau dari segi ilmiah ya, segi pendekatan kesehatan kan sebenarnya kan nggak bagus juga kan. Ya kalau itu nanti orangnya pokoknya ada penyakit atau penyakit bawaan ya, yang bisa nular dari air atau dari makanan, kan bahaya ya. Sebenarnya kan antisipasinya ya enggak gitu loh. Nah, sebenarnya kalau memang temanku waktu itu pengen seperti Pak Mahfud, ya yang dipelajari itu caranya Pak Mahfud itu cara Pak Mahfud seperti itu gimana caranya, kan gitu. Tidak dengan seperti itu. Pak Mahfud tuh bisa jadi guru besar di Jogja, terus jadi orang sukses itu gimana caranya. Nah, itu dipraktekin, ya kan, sistem belajarnya, proses belajarnya, ya kan, itu yang harusnya dipraktekin. Nah, ini enggak, ya kan, selalu pengen instan ya, jadi nggak belajar pengen pinter. Nah, ya nggak ada gitu ya, pengen seperti orang yang kita inginkan, ya nggak ada, pasti ada prosesnya semua itu. Dan itu cukup banyak ya mungkin aku kurang tahu ya, di beberapa wilayah itu cukup banyak. Dan
polanya sama. Waktu itu pernah juga. Jadi waktu itu pernah di kampungku ya, di daerahku itu ada yasinan gitu. Yasinan Fatilah namanya. Ini kan kita nggak bahas hukumnya lah ya. Makanya ada waktu itu kan ini kan cerita ya. Yasin Fatilah. Nah, di situ ada satu gendong nih di tengah-tengah kita baca Yasin Fatilah, suruh niup tuh di airnya itu. Terus di dalam airnya itu ternyata ada kembang 7 rupa yang kata temanku itu katanya itu air suci. Ya di mana-mana air suci gitu ya. Kecuali air kena tai gitu ya. Mungkin nggak suci kan. Gitu. Nah, itu air suci. Itu airnya untuk apa? Nah, katanya untuk penyembuhan gitu kan, karena waktu itu kan di pasiennya itu ada mbak-mbak lah waktu itu nggak hamil-hamil ya. Kalau nggak hamil-hamil ke dokter, apa kendalanya, apa masalahnya kan gitu, malah ke dukun ya. Masalahnya ke dukun yang bersorban waktu itu, oknum ya guys, oknum gitu. Nah, kadang-kadang kita percaya gitu, air berkah salah satunya itu. Nah, ada lagi beberapa video yang sering muncul di sosmed video. Ada tuh, jadi air botol ya kan, ada itu sambil joget gini nih dia, dicelupin tangannya gini, ada yang sampai dicelup-celupin tangannya. Nah, ini oknum guys. Ya kalau memang percaya monggo, kalau enggak ya. Karena menurutku bahaya. Ya bisa jadi kalau tangannya ternyata ada virusnya, ada apanya ya kan? Ya kan? Terus yang jadi pertanyaan, keberkahan apa yang dicari dengan dicelup tangannya orang yang dianggap soleh gitu kan. Ya kalau ternyata nggak soleh ya kan? Ternyata walid gimana ya kan. Jadi untuk dipertanggungjawabkannya susah. Kalau nabi mungkin jelas gitu ya. Nah, kalau ini bukan nabi, bukan apa ya, bisa jadi di depanmu ya ulama gede gitu, di balik layar bisa jadi enggak, kasusnya kan juga banyak gitu. Nah, mending itu ketika kita pengen sesuatu ya, menurutku paling tepat ya, aku nggak anti yang ngalah berkah dan lain sebagainya, enggak. Kalau menurutku sih kurang tepat aja ya. Menurutku kalau kita pengen apa nih, sebenarnya kita pengen apa ya, tujuannya apa, kita pengen pinter, kita pengen sukses. Ya lo kan prosesnya itu, cara melakukan sukses itu gimana ya kan, untuk mendapatkan kesuksesan gimana gitu kan. Kadang-kadang aku nggak suka ya dengan orang-orang yang pengen pintar tapi nggak mau belajar. Ya, jadi zikir terus ya nggak apa-apa, zikir terus, tapi kalau nggak tidak dibarengi dengan usaha, dengan apa kamu pintar ya kan. Ini ilmu laduni ya, repot ya. Ilmu langsung dari Allah. Hal-hal seperti ini nih seringkali banyak terjadi di masyarakat kita, makanya yang terjadi kayak gitu. Pernah lagi waktu itu ada ya adalah waktu itu dari ziarah wali gitu ya, ziarah wali. Terus air kan ada tuh di Sunan Ampel kan ada air tuh ya, ini air suci gitu ya, disebutkan ke masyarakat gitu ya, bisa menyembuhkan segala penyakit gitu ya. Sebenarnya nggak masalah juga bagiku ya, tapi kadang-kadang gini, kalau memang sakit ya hal pertama yang dilakukan adalah pergi ke orang ahlinya. Nah, jangan ke orang yang bukan ahlinya. Nah, apalagi berharap yang tidak ilmiah kayak tadi gitu ya. Ya maksudnya ya air itu yang mana sih air nggak berkah gitu ya. Orang bisa menyegarkan dahak kita kan, ya kan, menyegarkan dahak kita gitu. Nah, makanya air mana yang nggak berkah? Semua air kan berkah sebenarnya, ya kan. Kalau air itu buat nyiram orang lain itu nggak berkah, gitu ya kan. Karena itu anugerah Allah kan, ya kan. Kita diberikan air di tanah, kemudian kalau air tidak kekeringan itu kan berkah, berkah, gitu kan. Tapi bukan berarti kemudian menyembuhkan segala penyakit. Itu harus dibuktikan secara ilmiah, gitu kan. Nah, kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, takutnya hal itu justru bukannya menyembuhkan, malah menjadi penyakit yang nambah. Jadi penyakit yang nambah. Karena aku ingat banget di India itu kasusnya. Jadi ada air ya, yang itu netes dari patung kan, patung gitu ya. Nah, ternyata air itu dari mana coba? Toilet. Coba. Itu perlu
apa ya, kita tuh harus berlogika dulu. Makanya aku selalu bilang lo berlogika. Logika itu tapi harus berdasar dong ya, harus dasar. Nggak boleh logika itu nggak berdasar. Harus dasarnya itu dari sumber-sumber yang kredibel, sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini sebenarnya sudah diramalkan udah diprediksi lah, kata-katanya diubah. Sudah diprediksi oleh Tan Malaka bahwa salah satu penyebab ketidakmajuan, salah satu penyebab kemunduran di Indonesia itu adalah logika mistika. Itu dari disebutkan Tan Malaka bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Dia menyebutkan salah satu penyebab ketidakmajuan itu adalah logika mistika. Nah, salah satunya ini. Artinya logika mistika itu suatu hal yang kita percaya tanpa dasar yang kredibel, tanpa dasar yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Gitu ya. Kalau kita Islam ya ilmiahnya dari mana? Ya Quran dan hadis atau kitab-kitab yang memang dari ulama-ulama gitu ya. Itu. Jadi tidak ngawang gitu loh, tidak berdasar. Itu harus ada. Ya harus ada dasarnya, tidak boleh kemudian asal ngomong gitu ya, harus berdasar. Karena logika mistika ini sangat merusak. Karena semua hal ketika kita sudah percaya itu akan dikaitkan dengan hal itu. Di Indonesia ketika ada meteor jatuh, jimat pasti jimat. Ya kan? Padahal itu memang kalau di luar negeri ya diteliti. Ini mengandung apa, ini zat apa gitu ya. Pernah lagi nih, ini dikit lagi nih. Jadi aku pernah lihat video ya. Jadi ada petir tuh, duar. Tuh ada nyebut, menemukan pusaka ya. Menemukan pusaka katanya. Nah, kalau aku ya, tak cari tahu sebenarnya pusaka apa, ya kan. Ternyata ada batu kecil gitu kan. Nah, ternyata batu kecil itu memang terbentuk dari proses petir tadi. Namanya fulgurit. Namanya fulgurit itu betul-betul ilmiah. Jadi memang terbentuk karena pemanasan dari petir tadi. Ya, petir itu panasnya itu kurang lebih 3000 derajat Celcius kan, makanya membentuk suatu gumpalan yang keras. Nah itu namanya fulgurit. Di Indonesia katanya pusaka. Nah, ini kan repot. Jadi iya berjimat, ya kan. Nah itu pentingnya untuk kita berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah tuh gitu. Berpikir itu artinya kita itu dalam mempercayai sesuatu itu kita harus berdasar. Aku dulu ya. Iya. Makanya kan aku aku jujur aja ya, kalau di daerah kan memang nggak percaya yang namanya kayak weton dan sebagainya, nggak percaya bukan berarti nggak menghargai dan namanya enggak ya. Tapi ya kita bebas berpendapat dong, kita bebas melakukan apa yang kita mau kan. Nggak, orang lain juga bebas, kalau kamu percaya monggo gitu ya. Aku nggak memaksa orang percaya aku, dan aku nggak memaksa orang lain, aku nggak melarang orang lain untuk itu kalau aku memang nggak percaya. Itu karena aku selalu menanyakan, aku dari dulu ya, ketika ada larangan, ketika ada himbauan ya dari entah orang tua atau orang yang sesepuh di arah situ, aku selalu bertanyakan kenapa, mengapa, apa sejarahnya, ada apa gitu. Itu aku harus tahu dulu. Kalau nggak tahu, aku nggak mau akibatnya gitu ya. Iya, jadi aku harus tahu dulu karena itu penting. Karena takutnya adalah menyesatkan gitu ya, itu penting. Ini silakan yang mau setuju atau enggak ya, tapi kalau aku kayak gitu, karena proses belajar tadi ternyata ketika kita sekarang aja ya, gak jauh-jauh lah, kalau kita di pengadilan gitu ya, ketika kita ngasal ngomong tanpa bukti, tanpa kita bisa menjelaskan, tanpa kita bisa menunjukkan bukti sumber yang kredibel, kira-kira bisa dibuat bukti nggak bisa. Gitu. Kita menuduh orang tanpa bukti, tanpa dasar, nggak bisa. Makanya kita ketika menuduh orang itu menggunakan santet, ketika orang itu menggunakan ini nih, nggak bisa dihukum. Karena tidak ada bukti yang bisa dibuktikan di pengadilan. Ya, karena apa ya? Ukurannya susah diukur. Ukurannya dia menyantet itu apa? Dia itu dengan membuktikan itu apa? Dengan bukti apa kita mengatakan dia itu
pelakunya kan gitu ya. Ya mungkin segitu aja yang Ya. dapat kita Ambil sharing-sharing lah. ibrohnya, ya ambil ibrohnya lah dari kasus air berkah tadi. Artinya kita jangan asal percaya, jangan asal ngikut-ngikut, FOMO, jangan. Iya. Ya, jadi supaya terhindar itu. Karena makanya kan di Indonesia ini kan sangat tinggi untuk kasus hoax-nya. Ya karena itu. Ya dulu ada tuh kiamat tahun ini ya udah percaya tanpa lihat. Ya, intinya berlogika itu penting. Ya. Kita diberikan akal buat Pikir. ya gitu ya. Oke. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan. Mungkin kalau emang ada salahnya ya mohon maaf ya. Kita tidak niat apapun, kita hanya sharing saja. Semoga ini bisa menjadi hal yang berguna untuk teman-teman, terutama untuk tidak tertipu oleh hal-hal yang nyeleneh lah, yang lurus-lurus saja lah ya. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.